orang pegawai rumah sakit ada kehadiran. Nah ini perhatikan baju-baju orang menggaringnya. Pertama dokternya harus ahli dan cukup dokternya. Jangan dokternya kada cukup. Kalau nang garing ini 100, mahajatakan dokternya 5, siapakan dokternya 6. Kalau kena garing sikung. Ini nang mestinya dokter ber-5, sikung aja. Jadi ngaruhnya belum siap di rumah sakit itu belum siap lagi. Belum siap lagi. Nah, tenaga ahlinya dulu hanya alat-alat yang canggih. Soal bangunan nomor 3. Ini bangunannya nomor 1, alatnya nomor 2, tenaga ahlinya kada bisa. Bapak lawan direktur rumah sakitnya. Dan kurang nang garing tadi sudah tahu aja garing kalau mau usaha, jangan kita mengambil hasil lawan orang nang garing tadi. Jadi orang garing diulah dagangan, jangan sama sekali. Sudah ada aja daerah pemerintah yang menggaji sekian, jangan lagi mengambil daripada orang nang garing. Jangan diambil hasil dari orang nang garing, jangan. Dangarakan sore direktor, dangarakan kia bupati. Kasihan orang garing nih, kasihan tari marah. Mana sudah garing, mana dokter nang ahlinya nang merawat kada ada, mana perawatnya nang mesti mencucuk ini kada bisa, kesalah-salah aja kada belum ahli, belum berpengalaman, nang kenapa orang garing ini? Duit ulang kada ada, pengeluaran tiap sekalinya berapa? Anak barak berjuta-juta. 500 dikasihani. Ini pejabat-pejabat ini mesti memang mengetahui orang yang di bawah-bawah ini. Karena diuji lonong fakir, kurang sehat, diuji dengan orang garing, orang-orang mulia, diuji lawan orang nang hina. Jadi sinang tadi pangkulang, sinang fakir diuji lawan nang sugih, sinang garing diuji lawan nang sehat, sinang hina diuji lawan pemerintah. Nah, yaqulu tsani fi kulli malila akunu kal awwal fi kulli. Ini lamunnya kada sabar, golongan nang sakit-sakitnya kada sabar, lalu bukan derelo nonton. Kenapa lah jadi keadaan aku kada cara urang ujar sinang susah, kenapa aku lah kada sudi. Ini nya kada tahan ujian. Kenapa aku kada sudi? Berarti kenapa Tuhan kada hadir? Nah ini ujiannya. Tuh orang garing pulang. Kalau orang susah, kalau orang sugih tadi, kenapa jadi ada orang susah? Lalu unah ditunda. Ada di susah, kenapa aku jadi kada disugihakan? Asa begini Allah pada sugih. Ini ujiannya. Wajahanna ba'dakum li ba'din fitnah. Satu dengan lain menjadi ujian. Ujar nang garing pulang. Kenapa aku jadi kada sehat cara orang itu? Orang itu gawiannya maksiat tapi sehat saja. Aku ni gawian beribadah kenapa garing terus? Baheran aku sekali dimangani kangkong beriman. Nah, kalau tahu itu baheran adalah kangkong dimakan. Lantaran kada nang maurus, urang garing beruntung batuahai, apabila nang merawat menjahil, balul, bertambah garingnya. Sudah tahu aja orang bayaran nang disurungi. Kangkong, sudah tahu aja orang kada bergigi disurungi kacang bau. Kacang yang mangkah itu. Nang merawat kada tahu, bunga kasihan jomonya. Orang kada tahu lah. Nah, jadi kenapa jalan garing aku nih ada kesehatan padahal gawian itu ibadah. Ada orang itu gawiannya maksiat, ada pernah garing, selalu samaan aja kada sedang marah. Padahal gawiannya bilang ya Allah aja, sembahyang pada puasa pada aku ada. Ada orang yang puasa kenapa kesembaikan banyaknya malah bertambah terus. Nah, itulah mulanya kada sabar. Matinya atas biru sabar. Nah, orang-orang sehat pangkulang
Kenapa jadi dijadikan orang garing yang uyuhnya unda mau ngkosi uyuhnya unda maharagu. Ini sinang sehatnya bukan kan maharagu kalau nang garing bisa ada kabar nih aja aku jakak tahu jak kawin di bulu kusuk saja pada kawin lawan ini nah bilang siang malam maharagunya aja takkan nabi silaki nang panggaringan ada bulu kusuknya kada terlihat garing. Itu bang jadi bahiri lalu melihat laki orang sehat terus kaki sarung penggaringan lo bahiri ya itu ujian jiwa kurang nang sehat diuji lawan nang garing kurang nang garing diuji lawan nang sehat nang garing bisa bahiri kenapa bunda nang garing kadang-kadang hujan nang sehat kenapa jadi ada nang garing jadi ndak uyuh maharagu pulang. Apalagi nang garing itu umat nang maharagune anaknya tunggal kurang sorongonan jadi nang manduiki sorong nang maharagu sorong bawa ke rumah sakit sorong nang menunggu rumah sakit sorong juga numpang obat sorong juga nyakannya dokter panukakan obat dokter kembali resep aja kertas nang berjalan ke apotek kita juga maka seikungannya tunggal nang garing umat sorong pulang ya kayaknya di sidang sana ada tahu gantian bagi diri maharagu apalagi sorong nang fardu air ini maharagu kita garing juga pulang macam mereka ujiannya kula warga kadang-kadang melangnya apalagi menulungi bahkan bahagia keluarga bini pulang kadang juga melangnya apalagi menulungi lawan duit lawan awak jiran pulang itu juga cuy kamu kada sabar mun kada bareng ada ini ujiannya umat garing sorong garing juga tapi ujar dan ujar-ujaran tidak menjadikan kayak itu unda. Jadi itu sabar ya, masalah Tuhan mengulang kayak itu sabar ya. Artinya kan kada ingat Tuhan lah ya. Apabila kada ingat Tuhan, kalau ingat Tuhan diri, matinya ingat Tuhan siapa hamba. Apabila hamba ada Allahnya, nah bagaimana Allah mengatur kita terima. Itu. Tapi siapa yang kawan ingat terus-terusan kayak itu pas. Jarang orang kawan ingat kayak itu banyak orang kada ingat. Jadi ujar nang apa pulang, ujar nang bapak empat pulang, kenapa jadi macam-macam laporan kepada rakyatnya. Ini melaporkan orang Korea lah dari mengumpulkan bahan baku insan langkah dari. Ya kalau ujar nang pulang macam-macam ujar nang garing pulang kenapa jadi bupati lawan direktur mengambil penghasilan pulang lawan garing ini sedangkan melayaninya dokternya melayani tetapi mintu jua perawatnya mintu jua makan jarang kadang ada suara ayam kalau ayam masak tahu tempe tahu makanannya harus uyahan pulang mun sudah garing buburnya kada bau iya pulang bawang kada bau iya kada tuh cakar kucing nang disuruh ke kucing itu kalau orang garing sebab apabila bawang ayam pulang buburnya nah ya kalau anu rugi masaknya itu pernah di dalam hitungan jadi kada menulungi orang garing ngarannya itu ngarannya mamalar lawan orang garing itu dipalarnya. Karena ulang darah ya pakai namanya lah, karena dicocok malam jarum sering gadakan dia. Ulang nyampe akan bujur aja nang sanasib nang sama-sama sakit. Kesian banget ada nang anak dia. Karena anak penyakit paru-paru kasihan banyak yang muak darah. Karena anak nang ya Allah. Ada nang di Surabaya yang tujuan anak saya tidak ada umur 11 tahun karena anak halus dicucuk lawan jarum nang gondong itu cuci darah. 11 tahun cuci darah. Sekalinya jangan setahun aja sebab jantung bertahan mati. Nya orang cuci darah itu penentunya jantung atau belajar-belajarnya bertahan lagi hampir dicuci. Mati yang jalannya. Ada gambaran 11 tahun mungkin apa dia. Tertukar sedikit pada Muhammad Kamil sudah berabahan dan kena dicocok saja. Ada gambaran.
Sudah memang itu nasib dirinya nggak sekarang meninggal. Nang kayak mapa rumahnya cara cuci darahnya bayarannya udah tak sama dan orang tua aja. Kalau pernikahan anak misalnya dimurahi kan matinya ulun kali mengimbau lawan hatinya orang-orang yang di rumah sakit ini jangan mengambil penghasilan dan orang-orang sakit jangan menulungi lawan orang-orang sakit itu ditulung marahnya ini menolong. Kemudian si orang anak tadi bapak angkat jangan pulang tapi kenapa jadi macam-macam permintaan rakyat jangan berdaur-daur. Si rakyat itu juga kadang-kadang aja macam-macam sudah permintaan surat masuk beberapa kali ada di kabul-kabul aja lagi oleh bupati sebagainya jangan rame-rame aja. Rame-rame aja sabar-sabar aja. Atasabirun ala ma tasma'un min maqtulikum bihi. Istifhaman di makna al-amri ay isbir. Apakah kamu bisa sabar atas segala bala-bala di atas tadi? Ini adalah istifham di makna al-amr. Ay isbir. Artinya hendaklah semuanya bersifat sabar. Itu perintah. Nang menjadikan ujian aku, nang menyuruh sabar. Jadi sabar itu yang penting. Wa kana rabbuka basira. Allah sebagai Tuhan engkau basira biman yasbiru wa biman yajzam. Allah Ta'ala tetap membalas orang yang sabar dan Allah Ta'ala membalas orang yang kada sabar. Sidin tetap melihati, sidin tetap mengawasi. Siapa yang sabar, siapa yang ada sabar. Qala al-Imam Abi Hanifah Syi'ra. Ujar Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. In yahsuduni fa inni ghairu lahi. Abu Hanifah fa inni ghairu lahi. Aku kada mencela lawan orang-orang mahiri. Nah ini anu senjatanya. Jangan ada muntung kita macam-macam lawan orang diam-diam. Pada mali walahum mabi wa mabihimi maka Tuhan membalas. Nikmat Tuhan yang lawan aku sasar bertambah. Adapun sakit hati yang ada di badan mereka itu nang diri bertambah. Wa ma ta'aksaruhu ghaizan bima yajid. Dan nang paling banyak daripada orang yang kiri tadi matinya karena marah lawan aku. Dalam Quran qul mutu bi ghaizikum. Matilah kamu disebabkan marah. Marah itu karena iri. Jadi kasihan orang-orang kiri mati di dalam marah. Apabila mati marah, su'ul khotimah. Nah, orang-orang kiri ini jangan muntung mahina lawan orang-orang kiri. Tahu aja sudah orang kiri, amun kita sambati dimusuhinya bandaran kita. Biar aja ya matinya kan mati sakit. Kesakitan hati maka kena jantungnya minta. Fa'alaika bil insafi min nafsika ma amkana wa adamil intisafi minkum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Doakan ulun sarumahan, mudahan Allah mengampuni, memaafkan segala dosa ulun sarumahan. Dan kepada pian berataan ulun banyak-banyaknya minta ampuni, minta maafi, minta ridha, minta halal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Hadratin Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سهولة مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته وكرام الصحابة والتابعين وتبع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السماء المدني ورحمه الله الشيخ محمد بشر بن عبد الله قد خير أن جليل وإدرام هشام محمد بشر الأنور بن إسماعيل بن جليل من أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقواتنا وجيراننا والذين علينا أجمعين وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أدنى الله تعالى الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحل علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعدانيتنا ويرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومن أحبنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرية وطول العمر إذا فقر منها وصحة كاملة وعافية كاملة لعلم الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم أجمعين برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب على كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي لا يعرف التغيب ولا بين ولا غيبين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنك عليك بالإنصاف من نفسك ما أمكن وعدم الانتصاف منهم وتغافل عما تسمع من كلامهم فيك ولا تشغل نفسك بالجوابات والمحاجة فإن ذلك لا يزيدهم إلا تماديا فيما يقولون ولا يستمعون لما تقوله أنت من المحاجة عن نفسك وإن كنت صادقا ولا يفرحون بظهور الحق على لسانك بل اسمع واسكت والحذر المجاوبة إلا بالتي هي أحسن فإن أبيت إلى المخاصمة والمحاكمة والمعاداة فإن ذلك هو الذي أراده منك وخاصموك لأجله فحينئذ يطول عليك الحال ويذهب دينك ومرؤتك وهذا مراد الشيطان فعليك بالإنصاف من نفسك ما أمكن وعدم الانتصاف منهم. Ini masih sambungan lagi cara-cara kita hidup yang tiada sunyi dari orang yang kiri. Karena asal usulnya bahwa Nabi Allah Adam datu manusia barataan didiri oleh datunya si hantu. Siapa datu hantu? Yaitu iblis. Siapa datu kita? Nabi Allah Adam alaihi. Karena iblis sudah menghiri lawan datu kita, maka sampai keturunan datu pun dihirinya. Jadi kita keturunan kurang dihiri iblis apa tujuannya. Jadi kalau si iblis menghiri kita, masuk di kekayaan manusia, lalu manusia itu ngarannya menghiri, padahal iblis di dalamnya.
Jadi kita tuh bisa-bisa membagi nang ini manusia, nang ini iblisnya. Nah, jadi iblis juga manusia juga. Nah, cuma iblis dengan masuk ke diri si manusia ini, lalu menghidupnya lawan manusia. Tujuannya supaya manusia itu menurutnya itu kan, pada menurutnya salah. Jadi manusia yang menurut iblis itu sudah jadi jamaahnya iblis. Nang kada menurut ini, nang jadi musuhnya macam apa apabila iblis masuk ayah manusia. Misalnya orang bermadu, dimasukinya seekor oleh iblis. Kalau berdiri lawan madunya, macam apa? Si madu nang dihiri ini macam apa? Fa'alaika bil-insaf min nafsik ma'amkana. Maka wajib atas sinang dihiri menyadari kekurangan dirinya sadapat musuh. Jadi kita itu sibuk dengan mengurus kekurangan diri saudara. Wa adamil intisab minhum, jangan berpikir mensofakan kekurangan diri kita. Apabila kita berpikir supaya orang kiri itu aman, kada kesudahannya sebab orang mahiri tadi iblis itu kada bakasudahan, kada bisa ampih mahiri. Mun kita hendak mahampihi kada kawah, jadi bukul manggawi nang kada kawah asiro. Bah macam apa? Lebih baik kita mengganti diri kita aja. Maka itulah apabila orang hidup bermadu lalu diri-dirian nang dihiri lebih baik mengurus diri sendiri daripada memikirkan di mata supaya nang ini ampih mihiri apa pada Allah. Nya sudah dirasa iblis itu kata kawal lagi. Biar jadi itu kan nyanyinya sorong-sorong itu aja sudah. Itu cara-caranya menurut wasiat beliau. Wa taghafal amma tasma'u min kalamihim, dan engkau lupakan aja daripada kata-kata mereka itu menghiri. Dipadakannya hantu musofahah biar nang penting musofahah tetap jalan walaupun dipadakan orang hantu. Akur. Jadi semua orang yang mengambil musafahat dipadakan orang kanan. Jadi kita jangan lagi mendengar itu. Yang penting kita terus jalan. Bagaimanapun anjing bergonggong, tapi namun kopilah kebenaran tetap jalan. Akur. Melawan ini kita banyak bisi kekurangan, madu pun ada juga kekurangan. Lamun kita menguya kekurangan orang, kita banyak juga bisi kekurangan. Lebih baik kita mengurus kekurangan diri kita daripada mengurusi kekurangan orang. Ini orang kurang, kita kurang. Lalu kita mengurus kekurangan orang, kekurangan seorang. Kada kita urus karena kada kawas sekaligus. Selama kita mengurus orang, kada kita urus diri kita. Nah, selama mengurus orang, kada kita urus diri kita. Sedangkan diri kita banyak yang perlu diurus. Jadi utamakanlah mengurus diri daripada mengurus di orang. Itu hasil daripada ujar guruku di Bamel. Lalu kisah ini berkenaan dengan hubungan sama dia bisi main, sama dia bisi kekurangan. Gajah lawan onta. Ujar si gajah, onta kenapa jadi menganggap butuh di atas belakangan?
Dipadahakannya dugul ontan itu dipadahakannya gajah butuh. Kenapa yo? Karena si gajah mual. Dugul dipadahakan butuh. Lalu si ontan antah tarik, antah indah kalah. Padahal tahu aja kalau sebenarnya nang sorongnya isi butuh di wadahnya juga. Nang di sini kan bugul. Ada memadakan nyawa butuh di atas berapa? Padahal kada. Tagal nangaran ontana membalas. Nah ada kita lah yang onta. Kita nih jangan babalasan, jangan ujar si onta. Nyawa memadakan butuh enggak di atas balapan. Nyawa tukang butuh dimuntung. Nah, panjang lagi. Babalalai. Kada bakal sudah mundang bahasa-bahasa itu kada mayu harinya. 1001 malam tak ada cukup. 24 jam kada cukup waktu menandak balalawan. Dah macam apa? Tidak bisa. Baik mengobati koreng yang di awal seorang daripada mengobati penyakit likaya orang kalismahan. Kurang kalismahan kita obati. Kita keluar darah dimuntung. Baik obat penang keluar darah daripada kalismahan. Apalagi kalismahan itu orang juga. Seorang di penyakit lebih berat daripada orang. Lebih baik mengobati diri seorang daripada mengobati orang. Akur. Ini lagu akur, ini lagu agim. Agim itu berjalan akur. Agim. Saya sudah mendapat pelun pandar sedikit dua dengan bahasa isyarat. Kemudian berangkat ke Aceh. Bahasa ke Aceh digiring oleh polisi biar agim. Agim ini hendak menggiring. Aku motor lain. Aku motor nang buru aja murah sewaannya. Agim ya, buat motor nambur. Sekalinya motor polisi jadi terudang patah. Lawan teras habis, ada yang mati, ada yang patah. Lalu agimnya diumumkan oleh orang, agim mati. Gosip. Sampai di sana ujar agim. Saudara-saudaraku gam. Kalian dengan saya tidak banyak perlainan. 2 huruf bersamaan, tapi 1 huruf saja yang berlainan. Jadi kita 2 persamaan, cuma 1 huruf yang berlainan. Yaitu, kalau kalian gam, saya adalah gim. Jadi persamaannya adalah G dan M. Perlainannya kalian A, gam, saya gim, yaitu I. Kemudian ketahuilah kita bersama-sama, hai saudaraku, bahwasanya Aceh dan Indonesia seluruhnya ini adalah miliknya Allah. Sesudah kita yakin bahwa Aceh dan Indonesia miliknya Allah, marilah kita bersama-sama memelihara titipan Allah. Aduh, datang di mana penjarinya ini pokoknya. Nah, kita di rumah berakhir yang misalnya bermandi. Urusi kesalahan seorang aja, kekurangan seorang aja. Umpama seorang malam kada guring, malam guring aja, kalau malam kada bangun, kada sembahyang tahajud. Cari jalan lima apa supaya sembahyang tahajud. Jangan menggadui madu lainnya. Banyak lagi tahajud, seorang ketinggal. Qobliyah ba'diyah tinggal. Sembahyang duha kada digawi. Witir, mungkin kada belajar, banyak lagi
Dalail yang sudah dapat ijazah mungkin kada terbaca. Quran sudah dapat ijazah mungkin kada terbuka. Tasbih yang sudah dapat ijazah mungkin hilang di mana hendaknya. Istighfar Hasan Basri mungkin sudah hancur. Dirobek-robek nafsu itu banyak kekurangan kita, banyak dosa kita. Lawan sana mungkin kita kada sepakat, lawan kuitan mungkin kita masih jauh dan kada bakti. Hati kita lagi bakhil, toma, serakah, loba, penyarikan, buruk sangka masih banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Daripada kita mengganti ulah, janganlah kita menuntut kurang supaya ini. Nang penting, carilah keinsafan diri kita. Dan jangan kita dengari kata-kata orang lain. Tambahan lagi wasiat, wala tasghal nafsaka bil jawabati wal manaqib. Awas. Jangan engkau melaksanakan satu kata pun menjawab akan kata-kata yang dilontarkan orang-orang yang tidak seirama dengan engkau tadi. Kalau ingin melontar kata-kata satu peluru pun jangan ada kita mengeluarkan dengan tembakan diri. Biar hanya habis peluru. Kita jangan menembak sebiji-biji pun. Jangan melawan sedikit pun. Jangan menjawab sedikit pun. Wal mahajati, apalagi menyatakan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran kita. Ikan menyalahkan aku ini benar dalilnya gini dalilnya ini kitab sini ikan ada perlu itu kada disuruh, itu dilarang. Kalau kita menjawab, kalau kita mengatakan dalil tanda kita benar, ini mudah sekali. Syaitan untuk mengadu domba kita dengan surat. Akhirnya terjadilah pertarungan hebat-hebat. Nang tidak ada berkasudah. Apa itu yang dikehendaki kita? Tidak. Pertarungan yang berkasudahan itu, ketahuilah, tidak ada lain. Itu adalah tujuannya syaitan. Apakah kita mau membantu syaitan? Saling mengalah. Kalau orang mengadu ke ini mengalah, ini mengalah. Insya Allah apabila sama-sama mengalah, ngarannya gencatan senjata. Lalu aman. Akur. Lupa-lupanya ada yang berpikir dulu. Nah, timbul pertanyaan. Kalau ulun ditembak orang terus, kada menjawab-jawab. Kalau ulun sudah jelas benar, kada menyatakan kebenaran ulun dengan dalil-dalil. Kada ada manfaatnya, itu jadi makanan orang. Lamun bakalah terus, dihini kurang terus. Mesti melawan orang. Ujar sekalian, nah ini jawaban. Apabila ikan menjawab satu aja jawaban, apalagi ikan mengatakan dalil-dalil keterangan bahwa ikan adalah ada salah. La yazidun illa kama bima yaqulu. Tidak menambah yang demikian itu kepada mereka-mereka yang ada seirama, malah pada perpanjangan tembakan lidah mereka kepada mereka. Seserba banget, inya jelas kalau nikah menyambat
Apabila kita melawan, bapaknya nyambat. Pun sudah orang kada katuju kada kawan dilawan. Ya kawa. Baay. Si anu itu mana kotaknya? Mana? Mbah macam apa jawaban kita, macam apa dalil kebenaran kita, walaupun jelas kebenaran itu di dalam Quran, walaupun ada di hadisnya, inya mencari kita, nang bertentangan lawan itu kita tadi kita jual. Di HP bapak ayo. Nah kita coba bawa ke sana, coba bawa ke salah yang Ngaji dulu. macam-macam lainnya, bulan-bulan sudah kita katuju. Wala yastami'un lima taqulu antam yang mereka tidak mau mendengar dalil-dalil daripada engkau karena sudah diri di dalam hatinya ada. Wa in kunta shadiqan walaupun engkau kada salah. Andai kata engkau mengatakan dalil mereka itu menyatakan dirinya salah. Mengaku dirinya salah, berarti mereka kalah. Kayak apa? Dan mereka itu marah apabila kemenangan di tangan mereka. Sikap ulun macam apa? Tatkala dihantam orang dengan macam-macam pembicaraan. Balis makwas kutut. Inilah senjata yang kita pakai. Jangan dilapas senjata ini. Dari aja tender-tender orang. Jangan dijawab satu kata. Jadi caranya dari jangan dijawab. Tengah malam kayaknya macam-macam kita beliau. Ya karena bisa aja beliau pun kerumunan. Uyuh. Wal hadar al mujawabah waspadalah. Jangan menjawab berapa kali memburiki. Illa billadhi ahsan. Kecuali jawaban yang terbaik di atas tadi. Yaitu dari aja dan bagian aja. Itu yang paling nyaman. Jawaban yang paling bagus nan disuruh idfa billadhi hiya ahsan. Yaitu dangarakan aja. Badiam. Jangan menjawab-jawab. Orang yang menyambat kita itu inya memberiakan pahalanya lawan kita. Ya kayaknya sembahyang, ya kayaknya baca Quran. Pahalanya dibanyakannya lawan kita. 2 jam dia menyambat kita, 2 jam itu memberi pahala lawan kita. Badia aja dengarkan aja istilahnya tarimai pahala itu tarimai. Jangan ditutup-tutup. Jangan dia memberi pahala lawan kita. Dosa kita kan diambilinya dia raja. Nah, lamun nyawa tetap mengatas jiwa. Fa in abaita illal mukhasamata wal muhaqamata wal mu'adata. Muhaqamah mu'adata. Lamun bahasa kitanya sebutin aja. Lamun ikam kada mau menerima nasihatku tadi, dengarakan dan berdiam, jangan menjawab. Hendak ikam bakal larian juga. Lamun ikam memang hendak bakal larian. Kalahin apa tak? Kalahin ten. Urang bener gini, dijawab sini, Tuhannya perang lidah. Lamun ikam kada mahati jua, tetap hendak melawan jua dengan lidah. Fa inna dzalik wallazi araduni. Maka itulah hobi mereka itu. Memang kalau orang menghantam itu nyakat tujuh benar, ini kan apabila orang menembak, kesenangannya mendengar bunyi tembakan. Lamun kita menembak juga, tambah senangnya, lalu beradu, imong mananya. Tapi lamun ini aja, kita kada melawan lawan. Ampihan, jauh kawaja kan jadi ampihan. Tahan orang luring. Ini bisa aja ampe.
Tapi lamun kita menembak bahwa sekali-sekali membuat karbet, limbah sekali menembak pecah Mariamannya. Orang melihat orang menembak, kenapa ada orang pada berhimat orang bisa karbet banyak. Seorang bisa karbet pendidikannya pada usaha. Baik mengurus diri sendiri, kali ajuri. Dan memang mereka itu memukul kepada engkau untuk supaya berkepanjangan masalah itu. Fahina idin ya tubuh alaikam apabila ikam melawan lalu bermusuh-musuhan maka berkepanjanganlah katiada senangan engkau itu. Kita kada nyamannya berkepanjangan. Wa yadhabu dinuka wa muru'atuka, selain daripada permusuhan berkepanjangan, agama ikam hilang sedikit demi sedikit. Na'udzubillah dan dalik. Jadi kalau kita dimusuhi orang, sekali kita melawan, agama kita kurang sedikit. 2 kali melawan tambah kurang, 3 kali tambah kurang. Akhirnya dikhawatirkan agama hilang. Gara-gara berlawanan. Ini nasihat sidin melajari kepada kita berataan, jangan bisi ilmu nang balalawanan. Padahal disuruh sidin kita supaya malah. Selain daripada berkepanjangan keadaan yang demikian permusuhan, agama kita itu tujuan belajar. Waqad qala ahlul fadl mujar kurang boleh sifatu al-asyara salamati istagfari sifatu jadi yang ada istagfari yang majrur jadi khabar bermula seperti 9 daripada 10 keselamatan adalah letaknya di dalam keadaan mendangari pementer orang menganggap ada kasuju lawan wanita. Keselamatan itu 10, 9 di dalam kita kadang menggadi 9. Jadi dalam selamat jangan menjawab kata pun kata-kata orang yang ada sekira mana-mana kita. Jangan bilang membuat kita di surat kabar kita beranak timbul pulang kemudian surat kabar. Kenapa jadi sunyi? Kenapa ada jawaban? Nah, ini mau berkabar 2 kali kan sudah lebih. 2 kali baulan kan ya kalau kemas rupiah sekali baulan kan 2 jam kalau gitu sebab kita katakan jawab coba ya kita balas surat kabar pulang ini nah lalu ini membalas surat kabar kita balas nang untung nang berjual surat kabar akor nah itu syiar Isma' syi'ran, dengarilah syi'ar ini. Wa taghaffar 'an umurin innahu lam yakhruj li amri illa an ghafala. Wa taghaffar 'an umurin innahu lam yakhruj li amri illa an ghafala. Itu jar habis bayana patipe. Wa taghaffar 'an umurin dan ikam jangan menggaduhi macam-macam perkara, jangan ikut campur. Inna lam yarudil hamdi illa man wafas. Sesungguhnya al-wasat tidak bisa untung mendapat pujian Allah kecuali orang yang kadar tapi menggaduhi macam-macam urusan. Orang yang dipuji Tuhan, nang kadang menggaduhi beberapa urusan. Ujar Allah urusan mana?
jangan menggaguhi hal ehwal orang. Ini apabila kau mengamalkan wasiat dari anak urusan jangan menggaguhi hal ehwal orang, insyaallah Tuhan memuji. Lamun Tuhan memuji, akal abadi. Tapi lamun manusia memuji, lamun mujinya haur, nanti memuji. Contoh, orang memuji kita, lalu ini mengikat rokok, rahatan mengikat kolam muji. Lamun mengikat kesan dengan muji, rokoknya. Jadi pujian manusia itu bawahnya. Kalau pujian Allah, Allah bersifat alam, alam Allah ada putus, terus. Itu juga alam Tuhan itu bisa terus-terusan. Jadi orang yang dipuji Tuhan terus-terusan, orang yang ada menggaduhi urusan orang. Uruslah diri seorang. Ndang lari urusan orang, kau harus diulang jadinya. Apa ya? Boleh pikirin. Apain gue pikirin? Coba saya orang perhatikan saya berbatal an-umuri. Innahu la yaqul bil hamdu lillah. Kadang mendapat keuntungan dengan mendapat pujian dari Allah yang berkekalan pujiannya itu kecuali orang yang pada menjadi urusan orang. Alaika bi'itmanil asbab. Wasiat ulat. Sudah beberapa kali dihabarkan peraturan dari guru-guru kita apabila sedang dibaca itu wasiat, itu menunjukkan bahwa guru kita bakal hormat dan ulah kada menyampaikan diri lagi di masyarakat. Sudah beberapa kali dihabarkan. Wa 'alaika bi'itmanil asrar. Dan aku menasihati kamu. Sekalipun kamu jangan membuka rahasia. La tahaddath indan nas. Atau la tahaddath indan nas. Jangan dibuka-buka. Jangan engkau pandai rahasia itu lawan orang di zaman sekarang ini. Kenapa? Illa bima turidu Allah. Kecuali ada perlunya. Kecuali ada perlu. Khususnya yadurruka ila Allah. Apalagi rahasia itu apabila inya nampak jadinya mudarat lawan wanita. Jadi zaman sekarang apabila kita ada bisi rahasia, janganlah kita pandai lawan orang wajahnya. Karena apa? Fa innahum musarihun bila irsyadih. Maka orang wajahnya segera memberitakan itu ke seluruh dunia. Bahaya benar. Maka namanya rahasia. Apabila kita buka sealaman tahu, itulah sifat dalam wahyu. Ada kawal yang menyimpan rahasia itu ada kawal. Sifat orang wahyunya hatinya itu sempit. Ada kawal menyimpan melawan rahasia. Mungkin kita minta simpannya karena namanya ada kawal mesti tahu waktu untungnya. Nang ini meluap illa walila. Ada dua orang yang kawal menahan rahasia kita. Tapi walil sedikit betul. Apabila sudah sedikit, kada usaha rahasia dari kita buka. Coba di dalam Quran ada Tuhan menyebut kata
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Aku membuka rahasia, yaitu duka kita hanya kepada Allah. Ini kalau kita sakit hati, jangan ketahuan. Ngomong ketahuan murah, nang tahu ini kalau kita majunya bicarinya jalan supaya kita bertambah sakit hati. Kalau seher membaca tradisi ilmu alat yaitu arut, salah membacanya. Jadi arut mesti bisi, jangan arut nang kawan jaga kampung itu lain. Idan marru absyar syarwahu bilisan. Apabila seseorang membuka rahasianya dengan lidahnya, wala alaihi ghairuhu, lalu mencela kepadanya orang kiri, bahwa si inya membuka jua namun sangat rumah. Kenapa jadi terbuka? Kadang-kadang orang kada ketujuh lah, dipadakan orang nyawa ini, nyawa itu, nyawa ini, nyawa yang macam-macam. Coba diam-diam aja. Idza qasadul mar'i an dhurri nafsihi fasadrul ladhi yastawdi'u sirra a'yad. Idza qasadul mar'i an dhurri nafsihi fasadrul ladhi yastawdi'u sirra a'yad. Idza qasadul mar'i, tanda-tandanya dada seseorang yang sempit sekali daripada menyimpan rahasia dirinya sendiri, yaitu membuka. Nah, kalau kita sudah membuka rahasia kita, itu berarti dada kita sempit sehingga keluar lidah. Apabila mengisi rahasianya sedang meluap, menerima meluap-luapnya. Orang kan angin meluap-luap, lalu kita susun benar. Kebanyakan orang yang takut. Apabila diambil rahasianya, sudah ada kawan menyimpannya, namun dengar maginya dari ada kawan menyimpannya. Itu gimana? Nah, misal contohnya, harus kita serahasiakan. Jangan ketahuan orang, apalagi yang tahu ini musuh kita. Apa bandanya? Sebahagiannya aja apa? Sifat kasusahan. Kalau kita kasusahan, awas. Jangan ketahuan orang. Dan Nasrani mengikutinya, hai kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hanya dua. Catat. Pertama, keadaan orang Islam itu sugih. Dua, keadaan orang Islam itu bertakutan. Dua inilah yang ditakuti oleh mereka. Apabila kita ini berada di dalam kemiskinan, sudah lega hati mereka. Karena yang ditakuti mereka sudah satu juga. Apabila kita tidak mau bersatu, tetapi kita selalu berpisah-pisah, berkelompok-kelompok, maka habislah yang dikhawatirkan mereka. Dua-duanya tidak ada lagi yang dikhawatirkan mereka. Karena kesatuan kita sudah hancur, kekayaan kita sudah lembur. Perjuangan kita menurut Al-Quran sebagai kitab pegangan kita
wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwalikum ini jamak menunjukkan supaya kita semua kaum muslimin jangan susah, supaya kita anggapnya serba cukup. Satu. Wa anfusikum itu anfus jamak supaya kita bersah. Di sini kemenangan kita. Tapi kalau sudah kita susah, karadal fakru ayyakum Allah. Dikhawatirkan kalau kita susah, orang Yahudi Nasrani mengutangi kita, akhirnya kita akan menjadi rugi. Na'udzubillah. Karadal fakru ayyakum Allah. Mudah-mudahan semua kita kaum muslimin dipelihara Allah, dan mudah-mudahan kita diberi Tuhan akal untuk berpikir dan bekerja keras menjaga kekayaan kita jangan diambil oleh Yahudi Nasrani. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita serta kita dapat menggunakan akal dan tenaga kita sekuat-kuatnya untuk agama Bapak Jabat. Karena kesusahan dan kejahatan itu adalah kelemahan bagi kita di dalam perlakuan. Kalau kita di dalam kesusahan, sunyi-sunyi aja, jangan membicarakan kesusahan kita. Kalau kita dimusuhi, kalau kita dimusuhi orang, jangan sampai berhabar ke lain-lain. Jangan berhabar ke lain-lain ke depannya. Kalau kita melaporkan kesusahan ke orang, melaporkan kita dimusuhi orang, nang mendengar neneknya, ada kawa juga membantu menolong. La haula wala quwwata illa billah. Percuma. Percuma. Baiklah menyampaikan mendengar kasihan ikam aja aku mendoakan yang mudah-mudahan ikam sabar, mudah-mudahan ikam diampuni Tuhan diganggu orang, mudah-mudahan. Baik menentu, lamun menentukan nyawa juga yang salah.